Masya Allah, jamaah, alhamdulillah. Masih bersama Naja di sini. Terima kasih dulu Daud sama Daud Sakti. Terima kasih Daud Sakti. Daud Sakti, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Welcome. Tapi kita mau lanjut dulu nih, waktunya mepet, maaf ya Ustadz ya. Saya mau nanya sama Naja, soalnya nih saya tuh suka susah banget ngafalin yang namanya ayat-ayat Al-Quran. Mungkin kalau juz 30, ya Allah ada aja nyaut ya. Kalau juz 30 ya alhamdulillah ya. Kalau menurut Naja, surah apa yang paling susah dihafalkan sama Naja? Alhamdulillah semuanya mudah. Masya Allah. Yang paling susah? Nggak ada yang susah. Nggak ada yang yang susah. harus diulang berkali-kali. Yang loncat itu surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman karena hampir mirip Fabi Ayyi ala di mana-mana. 38 Fabi Ayyi ala rabbikum atukadziban kadang lompat gitu ya. Iya. Iya. Sedang ulang. Terus kalau misalnya lagi susah ngafalin gitu suka kesel nggak? Marah nggak? Enggak, kalau lupa aja sedih. Oh sedih. Kalau lupa. Kalau lupa. Tapi alhamdulillah Naja selama ini nggak pernah lupa kan? Diingat terus ya, maksudnya murojaah terus. Kalau sampai lupa pasti sedih banget ya. Sedihnya kayak gimana sih? Aku mau lihat dong. Sedihnya gimana? Gitu. Naja, Iya. jadi Naja diceritakan sama bundanya kalau lagi sedih tuh nggak bisa tidur. Jadi, Hah? Begitu emangnya? Naja kalau sedih nggak bisa tidur? jadi kalau ada yang keliru hafalannya atau apa gitu sampai nggak bisa tidur mikirin terus. Ustaz Syam kalau sedih nggak bisa bangun, tidur terus dia. Beda-beda tipis ya. Iya. Tapi gini Ustaz Syam, ini kita minta tips juga nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah gitu ya. Ini pengen banget kita punya tips bagaimana caranya bisa menghafalkan Al-Quran dengan cepat Ustaz Syam. Ada nggak tipsnya Ustaz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ingin menjawab keresahannya sedikit dari Naja tentang surah Ar-Rahman ini. Ini surah Ar-Rahman kami dapat dari guru kami Kyai Haji Syam Amir Yunus, dari mertuanya beliau mengajarkan tentang rumusnya surah Ar-Rahman. Jadi ada rumus dari surah Ar-Rahman ini berbunyi khirmi wa kisi yaffafihi wa dhaffif mufakkahu wa mufaffaf hulimat. Jadi ini di Arab pun nggak ditemukan rumus ini, subhanallah. Jadi khirmi itu rumusnya Naja. Kho berarti khirmi, berarti kho yang pertama. Fabi Ayyi pertama pasangannya kho. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Khirmi berarti ra. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Khirmi berarti mim. Marajal bahraini yaltaqiyan. Khirmi berarti ya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Wakisi berarti wa. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Kisi berarti kaf. Kullu man 'alaiha fan. Kemudian kisi ya yas'aluhu. Kemudian sin sanafrugu lakum ayyuhats tsaqalan. Jadi ada guru-guru kami yang merumuskan daripada menghafal surah Ar-Rahman ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan tentang tips menghafal Al-Qur'an, sebenarnya di mana-mana tipsnya itu adalah yang pertama niatnya. Jadi niat menghafal Al-Quran itu untuk apa? Kalau niat untuk menjaga orisinalitas daripada Al-Quran itu Masya Allah niatnya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya Allah akan dibantu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini untuk nasihat diri kami sendiri dan untuk seluruh santri-santri tahfidz juga jamaah yang hendak untuk menghafalkan Al-Quran. Niatnya diperbaiki terlebih dahulu. Yang kedua, setelah niatnya sudah lurus, maka tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan selain tekun dan rajin. Subhanallah. Jadi rajin itu kunci utama. Kalau bisa cerita sedikit pengalaman kami dengan adik kami bersamaan menghafal Al-Quran, subhanallah. Kalau dibilang cepat menghafal, orang tua kami selalu mengatakan bahwa Syam lebih cepat menghafal daripada Salahuddin. Tapi ternyata selesai dan lancarnya lebih lancar Salahuddin. Karena ternyata kata guru tahfidz kami, Salahuddin lebih rajin. Subhanallah. Itu jadi, kalau misalnya lagi ngafalin gitu memang no gadget Ustaz Syam ya. Kalau ada gadget katanya bisa terganggu. Subhanallah. Kalau waktu zaman kami dulu memang langsung di pondok gitu ya, memang dilarang gadget. Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Waktunya kita mendengarkan sholat subuh atau azan sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ini dia. Amin Allah. Dari tim Islam Itu Indah mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk jamaah Islam Itu Indah dimanapun berada. Masya Allah, jamaah, alhamdulillah. Nah, buat jamaah Islam Itu Indah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema yang Masya Allah luar biasa. Temanya adalah seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Ayo, buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, sama-sama kita bermuhasabah diri. Apakah di bulan Ramadan ini kita sudah cukup dekat
dengan Al-Quran, bagaimana dengan bulan-bulan yang lain. Nah, insya Allah dari semuanya ini bulan Ramadan ini bisa jadi titik awalnya ya, untuk mulai start kita untuk menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran di bulan-bulan berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya punya video tayangan kembali buat jamaah Islam itu yang ada di rumah tentang reaksi penghafal Al-Quran ketika diberi Al-Quran kosong. Ini di tayangannya. Masya Allah, ini buat orang-orang yang memang cinta dengan Al-Quran ini nggak akan pernah berarti hidup ini tanpa Al-Quran. Ini Masya Allah luar biasa. Dan sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah ya. Kita juga perlu mengukur nih sebenarnya seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Al-Quran dan bisa mengerti maknanya. Karena jujur aja ya, mungkin buat saya juga nih nggak seperti Naja. Naja ini Masya Allah luar biasa. Dia sampai hafal dengan artinya dengan setiap apa yang dia baca. Bagaimana caranya Pak Kiai? Ini kita bukan cuma baca aja, tapi kita memahami maknanya gitu loh Pak Kiai. Yang setiap mengandung di setiap ayatnya gitu loh. Mohon izin penjelasannya Pak Kiai. Tafadhol. Pak Kiai Maulana, mohon izin. Kak Fadli, siap Pak Kiai. Naja, Pak Kiai Syam. Masya Allah. Pemirsa Indonesia, bahwa Ramadan ini adalah tempat atau waktu diturunkannya ayat suci Al-Quran. Bagaimana supaya kita cinta atau suka kepada Al-Quran, dekat kepada Al-Quran. Kalau kita bicara soal Al-Quran ini agak merinding. Kenapa? Karena Quran itu dan Quran ini sebagai way of life. Quran sebagai rule of thinking, Quran sebagai rule of law, pedoman hidup kita, aturan pikiran kita, aturan hukum buat kita. Yang pertama, jangan lupa kamu atau kita mencintai dulu Al-Quran. Kalau kita cinta, sayang kepada Al-Quranul Karim, percaya deh, niatnya dulu saya cinta kepada Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita perbanyak kita untuk bertafakur terhadap Quran itu sendiri. Memikirkan bagaimana Allah menciptakan. Nah, di sini ada ayat Quran mengatakan bahwa bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalin nas. Fokusnya kita bahwa Quran itu sebagai hudalin nas, cinta kepada Quran, petunjuk bagi umat manusia. Ingat, bukan hanya Islam saja, bukan hanya Muslim saja, bukan hanya mukmin saja. Bahwa orang yang beriman kepada Allah, orang yang Muslim, ternyata bagi umat manusia Quran itu tujuannya sebagai huda linnas, dekati kepada Al-Quran Karim. Kemudian yang kedua, wabayinati minal huda, yang bagaimana Quran menerangkan data otentik Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan suasana yang baik dan buruknya seandainya tergantung kepada kita yang menyikapi. Semua adalah ciptaan Allah. Kemudian wal furqan sebagai garis demarkasi antara yang halal dan yang haram. Itulah Quran. Agar kita dekat, jangan lupa tuh tafakuri. Kemudian tadaburi. Ingat bahwa kita bertafakur, bertadabur. Bismillahirrahmanirrahim. Quran itu, coba deh, alladzina yazkurunallaha qiyaman. Bahwa kita berzikir, kita membaca Al-Quran, atau kapan saja, di mana saja, ittaqillah haitsu ma kunta. Ayo, syaratnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran nanti, Kak Fadli, jangan nanti Kak Fadli tahu lagi ngapain ya? Jangan nanti Quran itu akan bicara di hadapan Allah tentang keburukan-keburukan kita. Pak Kiai Maulana, Pak Imam Hukum, siapa imam kamu? Silakan Anda berkata bohong seandainya Al-Quran imami. Bahwa di dunia saja Quran sebagai, sorry nih, lip service, decoration only, atribut, simbol. Aku iman kepada Allah, ngaku iman kepada Al-Quran. Tapi Quran hanya buat mas kawin aja. Allahu Akbar. Saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat, termasuk Quran, dibayar tunai. Oke, Maulana, pas udah nikah, itu Quran hanya buat pajangan. Hingga berdebu dan berbuluk, nggak dibaca-baca. Man imamukum, siapa imam kamu? Bagaimana kamu dekat kepada Quran? Di dunia nggak pernah dekat pada Quran. Man imamukum, siapa imam kamu? Oh, dia berkata Al-Quran imami. Quran sebagai pedoman hidupku. Quran sebagai imamku. Silakan Anda dusta. Anda bohong di hadapan Allah. Tapi ingat, Allah nggak bisa dibohongi. Quran nggak bisa dibohongi. Bahkan ada kata intrusi. Saya nggak pernah dibaca. Selama hidup mereka nggak pernah dibaca. Hari ini, mari sama kita come back to Allah.
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dekat dan dekat mencintai Al-Qur'an. Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Qur'an. Masya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar. Sebentar saya mau bisa curhat dulu Ustaz Maulana. Ustaz Maulana, bentar sini saya mau ngomong. Ya, aduh, ya Allah. Misi Pak Kiai. Ya, jangan tarik kok. Sini bentar. sih? Ustaz, katanya ya, kalau kita mau dekat dengan Al-Qur'an itu kita harus merubah sikap kita dulu. Iya dong. Harus rubah sikap kita. Tapi kan cara ngerubah sikap itu nggak gampang. Ada caranya. Caranya gimana? Ngebisik tapi besar suaranya kedengaran semua. Gini, ada caranya. Mau tahu caranya? Ngomong aja begini, nggak usah bisik. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Emang kenceng ya suara saya? Kedengaran semua orang. Alhamdulillah